A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Famugiyati qadha. Famugiyati subha. Wa asarna bihi naq'a. Fawasatna bihi jam'a. Innal insana li lakanud. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu lihubbil khayri lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Sadaqallahul azim. Allah, Masya Allah. Terima kasih untuk Ananda Nisa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke materi, yaitu filosofi pendidikan anak usia dini. Materi ini akan dibawakan oleh Ibu Sri Utami. Untuk Ibu Sri Utami, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau cek dulu nih, suara saya kedengaran jelas? Kedengaran. Alhamdulillah. Ya, apa suara hujannya kedengaran sampai situ, rintik-rintik hujannya? Enggak ya, cuman suara saja ya? Iya. Alhamdulillah. Ya, Masya Allah, gaisan semangat ya. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita sangat mengucap syukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hari ini hujan. Hujan adalah rahmat buat kita semua. Di hujan-hujan ini kita bertolabul ilmi gitu ya. Mungkin enaknya narik selimut kalau hujan ya. Tetapi ibu-ibu semua alhamdulillah hari ini malah belajar gitu ya. Belajarnya sama-sama belajar, kita sama-sama belajar. Pagi-pagi Ananda Gaisan sudah menyambut kita dengan tasmiknya surah Al-Adiyat ya, Masya Allah. Nah ini mudah-mudahan hafalannya Allah jaga, dan mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa berkesempatan juga untuk menyumbangkan tasmiknya gitu ya, mudah-mudahan dipergilirkan kepada yang lainnya. Nah, dan ini adalah parenting kita yang ketiga ya ibu-ibu ya, kalau ditambah dengan pembekalan ini pertemuan kita yang keempat, tapi kalau parentingnya sendiri itu yang ketiga. Dan alhamdulillah nampak di sini ada dua wajah bapak ya, Masya Allah. Ikut nimbrung, nggak apa-apa gitu ya, itu malah perlu diacungkan jempol ya, karena saya akan buka justru ayat-ayat ini untuk bapak-bapak. Nah, ayat-ayat ini saya akan buka nanti materinya untuk bapak-bapak, karena bapak-bapak itu adalah kepala sekolah di rumah gitu ya. Jadi mau bekerja sejauh mana gitu ya, sejauh mana harus mencari nafkah, tetap harus pantau keadaan pendidikan anak di rumah, tetap punya tanggung jawab untuk memastikan
pendidikan yang diberikan kepada anak-anak itu adalah pendidikan yang terbaik gitu ya. Dan salah satu ikhtiar kita tentunya gitu ya, kita kan Allah kan tidak akan mengubah suatu kaum ya. Kalau misalnya kaum itu tidak berikhtiar, maka pada pagi hari ini kita sama-sama berikhtiar, sama-sama belajar untuk memberikan pemahaman, untuk memahamkan diri kita, khususnya pada pagi hari ini tentang filosofi pendidikan anak usia dini, untuk kemudian kita memberikan pendidikan yang terbaik buat anak-anak kita yang saat ini nih rentang usianya berada di usia pendidikan anak usia dini. Baik ibu-ibu dan bapak-bapak yang ibu ayah yang dirahmati Allah. Tadi kan Gaisal sudah buka dengan tasmi, kita juga yuk kita buka dengan basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin share ya, share screen ya. Ya, filosofi pendidikan anak usia dini ini sebenarnya setiap tahun selalu saya sampaikan ya. Setiap tahun saya sampaikan kenapa supaya kita semua ini punya pemahaman yang sama. Usia dini ini tidaklah lama, sangat singkat. Sebentar lagi anak-anak kita yang saat ini usianya 5-6, sebentar lagi akan menginjak pendidikan dasar. Itu sudah lain lagi fasenya. Sudah melewati masa emas. Nah, dan masa emas itu tidak akan bisa kembali lagi. Nah, makanya di waktu yang super singkat ini, saya tidak bosan-bosan untuk mengajak kita semua, termasuk diri saya sendiri, untuk memahami gitu ya, dan mengupgrade ilmu kita tentang hakikat pendidikan anak usia dini, seperti itu. Baik, saya buka ya dengan ayat-ayat cinta dari Allah Subhanahu wa taala dan hadis ya. Dari hadis juga, berikut bunyi hadisnya ya. Seorang suami adalah pemimpin dalam keluarganya dan ia akan ditanya atas kepemimpinannya. Dan seorang istri adalah pemimpin dalam rumah tangga suami dan anaknya, maka ia akan ditanya tentang mereka. Jadi ayah dan ibu, saya termasuk ibu juga ya, kita adalah pemimpin bagi anak-anak kita. Suami adalah pemimpin bagi keluarganya. Karena kita semua ini mengemban amanah, tentunya yang namanya pemimpin pasti akan diminta pertanggungjawaban. Dan kita juga nanti, kan kita sudah dianugerahi anak nih ya, sudah ketika menikah, setiap orang tentu mendambakan kehadiran buah hati. Setelah dititipkan buah hati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka suatu hari di yaumil akhir nanti ayah, ibu dan kita nih semua pasti akan dimintai pertanggungjawaban terhadap amanah yang sudah kita emban. Karena sejatinya anak itu bukan milik kita. Anak itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai gitu ya, ketika misalnya kita memberikan satu metode parenting gitu ya, atau mungkin nggak bermetode gitu ya, main mau warisan dari leluhur kita, mungkin parenting yang kurang tepat, yang tidak sesuai dengan kebutuhan, lalu ketika misalnya kita mendapat teguran gitu, maka kita sekonyong-konyong menjawab, nah ini anak-anak saya, terserah saya mau diapain. Nah gitu, berarti dari secara sudut pandang itu sudah keliru. Anak kita itu bukan milik kita. Tidak bisa kita sembarangan perlakukan mereka semau-mau kita. Karena mereka itu adalah titipan Allah untuk kita. Yang suatu saat, kapanpun Allah mau, Allah akan ambil kembali titipannya mereka. Titipan Allah, yaitu mereka. Seperti itu. Jadi kita ini adalah orang yang nggak punya hak prerogatif gitu ya, sembarangan gitu menentukan dan memperlakukan anak kita sesuka kita. Tetapi harusnya kita memperlakukan anak kita sesuka yang nitipkan. Nah, sama kayak kita ya, kita tuh dititipkan misalnya dititipin motor gitu ya.
Tidak mungkin kan kita memperlakukan motor orang yang nitipkan ke kita dengan sembarangan, pasti gitu ya. Kita akan menjaga supaya motornya terlindungi dari lecet-lecet, dari kemalingan, misalnya seperti itu, karena itu adalah amanah. Nah, apalagi anak ya, anak itu Masya Allah, ini titipannya akan berlanjut sampai ke akhirat gitu tanggung jawabannya. Kemudian Ibnu Umar berkata, didiklah anakmu, karena kelak kamu akan ditanya tentang pendidikan dan pengajaran seperti apa yang telah kamu berikan kepada anakmu. Anakmu juga akan ditanya tentang bagaimana dia berbakti dan berlaku taat kepadamu. Nah, jadi ketika ada anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya, maka kita harus introspeksi gitu ya, ketika anak kita mulai berperilaku yang saya minta izin ya, di mute ya. Baik. Ketika seorang anak misalnya durhaka kepada orang tuanya, maka tidak sampai di situ saja ya masalahnya, ternyata harus digali kenapa anak itu bisa seperti itu. Ya. Ibu apa namanya, Ibu Ega sama Ibu Nafis minta tolong di mute ya. Mudah-mudahan bisa tetap terdengar dan menikmati kegiatan ini. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya belum ya. Jadi ketika anak itu berperilaku durhaka kepada orang tua, maka orang tua harus introspeksi gitu ya. Tidak serta-merta itu selalu salah anaknya. Bisa jadi gitu ya. Itu adalah buah dari pola asuh yang keliru yang sudah ditanamkan sejak dini. Misalnya seorang anak yang semua maunya dituruti, maka ketika sudah besar dia akan sudah tahu gitu ya cara-cara untuk menaklukkan orang tuanya. Kebutuhan anak, kemauan anak semakin beranjak dewasa semakin besar juga. Mungkin waktu masih kecil mintanya hanya mobil-mobilan. Dan semakin besar kemudian ketika tidak diturutin kemauannya, dia akan meraung-raung. Dinembak kun. Suara siapa ya? Ini suara siapa ya? Mohon maaf ya. Enggak ada yang mati ya? Ini mute semua. Terus satu kali. Mohon maaf Bapak Nafis ke Bapak Ega ya. Udah. Oke, alhamdulillah suaranya sudah ini ya. Sudah ya, alhamdulillah. Terima kasih ya, Bapak. Dasar lagi. Oke. Kemudian dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap anak dilahirkan di atas fitrah, maka ibu bapaknya yang menjadikan agamanya Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Ya, jadi anak-anak itu
bersih ya, lahirnya bersih tanpa membawa dosa gitu ya. Jadi termasuk ketika di usia dini mereka setengil apapun, semenggemaskan apapun yang bikin kita gregetan gitu ya terhadap anak kita, tetaplah itu adalah seorang anak yang fitrah ya, yang bersih gitu ya. Jadi selayaknya kita memberikan perlakuan gitu ya atas sikap-sikap anak kita dengan cara yang hikmah, dengan bijak gitu ya, sesuai dengan usianya. Tapi bukan juga memperturutkan semua keinginan anak. Ketika kita memperturutkan semua keinginan anak, itu sebenarnya kita sedang menggali kuburan buat kita dan anak kita gitu ya. Kita sedang menanam masa depan yang suram gitu ya untuk anak kita dan kita gitu ya. Jadi ketika anak kita masih kecil, kita juga tidak memaklumi gitu ya, misalnya si anak berperilaku tidak sopan gitu langsung kita jadikan legitimasi, namanya juga anak-anak, itu juga tidak tepat ya. Itu tidak tepat karena sebenarnya anak itu sebenarnya perilakunya nggak akan seperti itu kalau tidak mendapatkan paparan contoh-contoh baik itu dari media sosial maupun dari lingkungan terdekatnya maupun dari bisa misalnya juga misalnya saja dari sekolah gitu ya. Dia akan tidak tahu bahwa perilaku itu ada gitu. Ya kan kadang-kadang misalnya anak kita itu mengeluarkan kata-kata yang kurang pantas. Nah, tidak mungkin itu dapat dari alam rahim gitu kan, tidak mungkin itu dibisikkan sama malaikat gitu ya. Itu pasti dapatnya dari, bisa dipastikan ya dapatnya itu dari pergaulan gitu ya, dari mungkin tetangga, dari lingkungan sekolah bisa jadi gitu loh, oleh temennya juga kan berinteraksi dengan temennya ya, kemudian temennya dapat juga dari lingkungan rumahnya gitu. Jadi kita bersikapnya sebijak mungkin gitu ya, jangan juga mentolerir sekali dan mengikuti sekali, tetapi juga tidak memukul atau membentak atau memberikan hukuman yang di atas di luar di atas usianya dia gitu ya. Kemudian Allah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 66, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Masya Allah, ini adalah teguran yang sangat menampar sekali ya. Jadi kita itu ternyata para ayah ya, ini sangat punya tanggung jawab besar untuk memelihara diri sendiri, tapi nggak cukup sampai diri sendiri, tapi ajaklah keluarga kita, keluarga itu istri dan anak-anak agar terhindar dari api neraka. Dengan cara apa? Ya dengan cara ayahnya belajar gitu ya. Kemudian mengajari istrinya, kemudian mengajari anaknya, memberikan teladan yang baik di rumah, dan menyekolahkan di tempat-tempat yang mendukung penerapan norma-norma yang ada di rumah. Jadi tidak bisa juga serta-merta ingin menjadikan anak soleh itu titipkan ke sekolah saja, tapi di rumah tidak dibentuk pola yang sama. Itu juga ya menurut banyak sekali ilmu-ilmu parenting itu bukan penafsiran yang tepat dari ayat ini gitu ya. Artinya banyak sekali ya orang-orang yang menganggap bahwa dengan memasukkan ke sekolah-sekolah yang Islam, yang sekarang sekolah Islam harganya juga luar biasa ya, di atas tentunya di atas sekolah negeri gitu ya yang gratis. Nah, itu lantas lepas tangan gitu ya, lepas tangan menganggap bahwa dengan dimasukkannya ke sekolah-sekolah Islam itu menjadi garansi bahwa anaknya nanti akan sholih, anaknya nanti akan banyak hafalan Qur'annya, akan bisa sholat tanpa disuruh. Kalau misalnya tidak dicontohkan dari rumah, ya itu akan hampir-hampir ya tidak terlalu ngefek gitu ya. Sia-sia sih tidak, tapi mungkin nggak terlalu ngefek karena kalau secara matematika kita hitung waktu yang dihabiskan di rumah sama di sekolah itu sangat jauh berbeda. Apalagi TK ya, di sekolah cuma 3 jam, di rumah sisanya. Kalau di sekolah sudah belajar sholat, hadis, doa-doa, adab-adab, tapi di rumah kembali ke gadget, ya
ya hampir-hampir apa yang sudah diterapkan di sekolah itu hingga nggak terlalu ngaruh terhadap perubahan perilaku seperti itu. Nah, kita ke bumi sedikit. Tadi kita sudah ke langit gitu ya. Sekarang kita turun ke bumi. PAUD itu apa? Pendidikan anak usia dini itu apa? Pendidikan anak usia dini adalah pembinaan bagi anak usia 0 sampai 6 tahun gitu ya. Jadi di atas itu udah bukan usia dini, dan usia dini itu ada yang formal, ada yang non formal. Untuk yang non formal 0 sampai 4 tahun itu biasanya kelompok bermain ya. Kemudian kalau yang formal itu TK. Apa bedanya? Dari segi usia saja sudah beda. Dari segi bahan stimulasi juga tentu saja berbeda. Dari sisi perkembangan anak sangat-sangat berbeda gitu ya. Nah, di usia ini orang mengatakan, banyak pakar-pakar parenting mengatakan ini adalah umur emas, golden age. Golden age yang tidak bisa dikembalikan lagi. umur emas ini nggak akan mungkin dikembalikan. Padahal ada tahap-tahap perkembangan yang itu sangat optimal dikembangkan di usia emas. Sedangkan kalau di usia paskanya, setelahnya, itu nggak terlalu banyak yang bisa dilakukan. Dan ini sudah pernah saya bahas ya ketika pembekalan ya tentang sensitive period gitu ya. Nah, kemudian kita harus tahu kebutuhan anak itu apa. Sebenarnya yang dikatakan kebutuhan anak itu apa panduannya gitu ya, apa rujukannya, kenapa kebutuhan anak itu sama orang tua itu berbeda, siapa yang meneliti. Nah, jadi sedikit menambahkan bahwa kenapa ada teori-teori tentang perkembangan anak itu didasarkan pada teori pada riset neurologi, yaitu otak gitu ya. Jadi ketika kita bicara pendidikan, maka kita bicara otak gitu. Jadi perkembangan anak itu ada perkembangan fisik, perkembangan motorik. Nah, perkembangan yang itu kan kelihatan ya, kayak misalnya tinggi badan, berat badan, itu yang tampak nyata kelihatan. Bahwa anak usia 1 tahun sama 3 tahun tentu tingginya sudah berbeda. Kemudian ngomongnya juga sudah berbeda gitu ya. Nah, yang nggak kelihatan itu adalah yang bagian perkembangan otak. Walaupun perkembangan fisik itu juga ngaruh ke otak. Bagaimana dia bisa bicara, bagaimana dia bisa melakukan skill-skill dasar seperti meremas-remas, memegang benda. Nah, itu juga sebenarnya ngaruh ke otak. Cuman memang ada perkembangan yang tidak tampak kasat mata, tetapi apa itu semua sumbernya ada di otak. Jadi sebenarnya ketika kita bicara tentang pendidikan, ketika kita bicara tentang stimulasi, itu sebenarnya kita sedang menstimulasi otak. Jadi coba kita analogikan, ayah ibu, seandainya anak bayi baru lahir gitu ya, kita kasih langsung misalnya umur 2 bulan gitu ya, kita langsung kasih nasi ya. Apa yang akan terjadi pada anak bayi usia 2 bulan? Ya, silakan ayah ibu boleh menjawabnya. Kita interaktif aja ya. Kira-kira kalau ada anak usia 2 bulan, kemudian kita langsung kasih nasi, apa yang akan terjadi? Atau misalnya nih, itu ibunya belum bisa menerima dengan baik. Oke. Siapa yang jawab nih? Ibunya siapa nih? Soalnya pada dimatiin kameranya, jadi saya bingung ini yang jawab siapa ya. Siapa yang jawab tadi? Waduh, malu-malu ini yang jawab siapa tadi ya? Bentar, cek. Oke, selamat bergabung ya Bu Fai. Bu, siapa tadi yang jawab? Oke, siapapun lah ya. Fulanah ya, kayaknya tadi Fulanah yang menjawab ya.
ya Ibu Fulana. Ya, jadi tentunya kondisi usus anak bayi dengan anak yang lebih besar berbeda. Ya, kapasitas lambungnya saja berbeda. Anak bayi itu minumnya mungkin masih berapa mili, yang baru lahir itu baru berapa mili. Nanti lama-lama lambungnya membesar, 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 membesar. Baru makin lama makin bisa makan bubur yang lembut betul. Habis itu nanti mulai nasi yang lembek. Habis itu mulai nasi yang keras. Habis itu mulai makanan padat. Kalau misalnya kita melanggar itu, apa yang akan terjadi adalah bisa-bisa anak kita mencret atau sembelit, atau yang pernah kejadian ya kematian. Anak usia 3 bulan dikasih pisang, ada yang menyebabkan kematian. Itu baru perut ya ayah ibu ya. Apa kabar dengan otak? Ketika misalnya kita paksakan anak kita drill anak kita misalnya membaca, usia 3 tahun, 2 tahun sudah kita drill, suruh kita dudukkan dengan kita kasih huruf-huruf, kita paksain. Ini suruh ngeja gitu ya. Terus mereka, apalagi anaknya tertekan, nggak bisa main, nggak bisa eksplorasi dilarang, terus mau coret-coret dilarang, nggak boleh gitu kan. Terus mau kotor-kotor dikit dilarang. Apa yang akan terjadi? Sembelitnya tuh di mana? Sembelitnya itu akan terjadi adalah di otak. Bagaimana kalau otak itu sudah sembelit? Macam-macam, ibu-ibu ya, ayah ibu ya. Bahaya kalau sampai otak yang sembelit. Kalau fisik yang sembelit, usus yang sembelit mungkin masih bisa dikasih obat atau apa gitu, kelihatan. Tapi kalau otak yang sembelit, itu nggak kelihatan. Kayaknya anaknya baik-baik aja, ceria-ceria aja. Tapi nanti pas sudah SMP, SMA, anak ini kok nggak dong-dong sih, kok nggak bisa menganalisis, nggak bisa ngambil keputusan, milih baju aja bingung gitu ya, milih jurusan aja bingung. Terus nggak tahu dia ditanya mau apa, nggak ngerti, pokoknya tergantung orang tuanya. Nah itu nanti jadinya menjadi pemuda-pemuda yang nggak punya prinsip, yang nggak bisa ngambil keputusan, yang nggak bisa menganalisis, yang nggak bisa bedakan yang benar yang salah, yang nggak bisa membedakan yang mana yang itu cukup untuk dirinya dan untuk yang keluar. Belum lagi dia masalah insekuritas, belum lagi masalah kesehatan mental, burnout, dan sebagainya. Masya Allah, tantangan anak-anak kita di masa yang akan datang itu sangat-sangat besar. Ada yang mengatakan bahwa di masa anak-anak kita nanti 2045, mereka sudah umur 25 tahunan, maka yang mereka itu tidak akan lagi berkejaran dengan akademik gitu, karena akademik itu akan digantikan dengan artificial intelligence. Mereka akan, yang dituntut adalah, yang dicari adalah orang-orang yang bisa berkolaborasi, orang-orang yang bisa melakukan proses kreatif. Nah, bagaimana anak kita bisa kreatif kalau masa kecilnya saja sudah terenggut oleh tuntutan-tuntutan yang jauh lebih tinggi di atas usianya? Itu yang dikatakan sembelit otak. Nah, jangan sampai anak kita itu sembelit otak ya ayah ibu ya. Nah, maka dari itu kita harus tahu sebenarnya yang dibutuhkan anak-anak itu apa. Yang pertama itu adalah kebutuhan eksplorasi. Jadi ketika anak kita itu tangannya tuh gratil, nggak bisa diam, kita harus peka, kita harus menangkap peluang. Itu sebenarnya otaknya lagi haus. Maka kita berikan sarana yang tepat, bukan malah dilarang atau malah dibiar-biarin. Misalnya dia kalau kan dia eksplorasi nih, kalau main ke rumah orang gitu ya, dia eksplorasi juga rumah orang gitu ya, tanpa aturan. Dan kita bilangkan, kita katakan, enggak apa-apa, namanya juga anak-anak, dia buka keran misalnya. Di sekolah dia buka keran cuci tangan gitu. Terus dibiarin, dia nggak matikan. Dia main air lama banget. Nah, kita juga jangan mentolerir, itu adalah eksplorasi. Itu namanya kita tidak ajarkan dia tanggung jawab. Atau kita malah sebaliknya, kita larang, nggak boleh sama sekali. Itu juga kurang tepat. Gitu ya, dia itu tidak boleh terlalu kebablasan, tidak boleh terlalu kita pelit gitu ya, kasih eksplorasi, kasih sesuai dengan usianya, karena mereka membutuhkan eksplorasi. Nah, seperti anak ini ya contohnya ya, bisa dilihat.
Nah, kelihatannya anak ini kotor. Mungkin kita jadi orang tua bisa jadi termasuk orang-orang yang awas jangan nyeker, kotor. Nanti bajunya kotor, berpasir, ibu males nyuci dan sebagainya. Jadi anak-anak belum sempat ngapa-ngapain kita sudah cut duluan. Tapi ketika kita berikan waktu, ini kan anak ini usia 2 tahun ya sekitar ya. Kita berikan waktu, dia tuh sedang belajar, terus dia sedang mengamati. Oh ternyata ada hubungan sebab akibat ketika mainan ini aku hentak-hentakan di pasir, dia akan membuat sebuah pola. Nah, itu otak dia langsung nyetrumnya tuh langsung nyala gitu, kayak ada aliran listriknya, nyambung, sinap gitu. Tapi kalau kita langsung larang, ya nggak ada sinap yang terjalin. Otak anak kita jadinya serabut sarafnya sedikit, nggak banyak, seperti itu. Nah, yang penting kita ajarkan dia tanggung jawab. Setelah itu ngapain, gitu ya? Apa yang harus dilakukan setelah bermain kotor-kotor? Nah, alangkah bahagianya anak-anak ya. Memang buat kita ibu-ibu agak repot ya di usia ini, tapi repot sekarang akan kita panen kebahagiaan di kemudian hari, gitu ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Lihat anak-anak ini. Kira-kira lebih sehat yang mana mentalnya? Lebih siap yang mana menghadapi masa depan? Si yang ini atau ini? Itu. Kelihatannya hebat ya. Oh, anak ini kan melek teknologi, tetapi ada hal-hal yang tidak sesuai usianya dia dapatkan. Nah, pertama, waktunya terlalu lama mungkin. Setiap hari. Terus kemudian belum lagi efek radiasinya, efek cahayanya. Kemudian apa yang ditontonnya. Nah, kemudian kalau yang kedua ini lihat mereka begitu bahagianya gitu ya, tidak bermain sendiri-sendiri. Lihat ini mainnya sendiri-sendiri ya, yang gadget ya. Kalau ini mainnya bersama-sama, berkolaborasi, berkomunikasi, bekerja sama, sensori motoriknya terasa, terstimulasi meskipun kotor. Nah, gitu ya Ibu ya. Yang kedua itu adalah kebutuhan bergerak. Ya, ini kebutuhan bergerak ya maksudnya ya. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan bekerja. Nah, anak kita itu ternyata juga bisa loh bekerja, tapi kadang-kadang kita sebagai orang tua itu mindset kita itu nggak gitu, nggak klik sama kebutuhan anak kita. Contohnya, kenapa mereka butuh bekerja? Coba ibu-ibu perhatikan ketika ibu di dapur. Tanpa disadari, anak-anak perempuan kita bisa jadi mengamati apa yang kita lakukan. Kemudian besok dia main masak-masakan. Dia betul-betul mengikuti contoh apa yang sudah dilihat dari ibunya. Bisa juga ayahnya, mungkin baik-baikin motor. Anaknya melihat, terus kemudian nanti dia akan baik-baikin mainannya. Kelihatannya berantakan, tapi sebenarnya mereka itu sedang fotokopi gitu ya, fotokopi cara kerja kita. Dan itu merupakan sebuah kegiatan yang dibutuhkan oleh anak, dan itu mereka bisa diam. Coba perhatikan anak kita ya, semisal kita hening gitu ya, semisal suasana rumah kita hening dan tiba-tiba kita kaget gitu, kita terheran-heran kenapa kok suaranya hening ya, kemana anak-anak kita. Ternyata pas kita buka pintu kamar, ternyata anak-anak kita itu sedang mungkin hambur-hamburin bedak atau lagi coret-coret dengan lipstik ibunya gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya dia sedang bekerja. Kalau cara pandang anak-anak dia tuh sebenarnya sedang bekerja. Hanya saja dia tidak mengenal aturannya. Nah, ini sebenarnya yang bukan kita larang anak kita bekerja, tapi mungkin pijakannya atau scaffolding-nya yang harus kita kuatkan. Scaffolding itu apa? Nanti kita akan bicara sama-sama. Terus kemudian anak kita juga butuh konsentrasi. Anak kita itu juga bisa ternyata konsentrasi. Bukan berarti anak kita, namanya anak-anak nggak bisa fokus. Coba lihat ketika main HP. Apakah mereka nggak fokus? Wah, mereka bisa sangat setia dan fokus sampai berjam-jam dengan HP. Tetapi fokus yang seperti ini
tidak pada tempatnya gitu ya. Nah, coba lihat anak ini. Dia bisa fokus karena dia menyukai kegiatannya. Makanya kita berusaha untuk memberikan kegiatan anak yang dia suka gitu ya, atas pilihannya. Kemudian anak kita juga membutuhkan memiliki kebutuhan untuk mengkontrol dirinya. Nah, jadi bantulah anak kita untuk kontrol diri, dan itu diawali sejak kecil. Bukan SMP baru harus mengikuti peraturan sekolah. Bukan sejak SD baru harus mengikuti peraturan sekolah. Tapi justru sejak bayi kita harus mulai ajarkan self control, misalnya mengontrol kemarahan. Misalnya nih anak-anak yang ngamuk-ngamuk tantrum. Nah, kalau misalnya kita langsung teriaki dia, tujuan kita itu adalah pokoknya diam gitu kan. Dia anak diam. Tapi diamnya karena dia takut. Dia takut dimarahi sama ayah, sama papanya. Apalagi kalau sampai kita ngancam-ngancam, nanti panggilkan polisi, nanti panggilkan Bu Guru, nanti Bu Tami marah, nanti teleponkan Bu Rahmi, teleponkan Bu Puji, kayak gitu kan. Itu hanyalah memberikan ketakutan-ketakutan yang semu gitu ya. Jadi dia tuh nanti ketika dewasa dia itu akan tergantung pada hal-hal yang seperti itu untuk bisa mengkontrol diri. Bukan dari dirinya sendiri. Dia harus ditakut-takuti gitu ya dengan ancaman-ancaman. Dan itu sebenarnya masih ada kemarahan di dalam dirinya. Bisa jadi suatu hari ketika dia akan mendapatkan, kan dia kan takut dengan orang yang lebih dominan dari dia. Nah, dan ketika dia bersama orang yang tidak dominan dari dia, maka dia akan menumpahkan kemarahan-kemarahannya itu kepada orang yang tidak lebih dominan dari dia. Misalnya kepada istrinya, yang terjadi mungkin KDRT, seperti itu ya. Terus kemudian bisa juga kepada rekan kerjanya, teman sekamarnya, misalnya di kos, kayak gitu ya. Atau pokoknya orang yang tidak lebih dominan dari dia akan menjadi korban. Dan ini akan menjadi lingkaran setan. Misalnya kita kan sering ya, ibu-ibu ya lihat yang penganiayaan yang dilakukan oleh kakak kelas kepada adik kelas. Nanti besok yang yang adik kelas yang dianiaya udah naik tingkat, dia akan menganiaya adiknya lagi. Begitu seterusnya. Itu karena apa? Karena ada kemarahan di dalam dirinya yang tidak selesai. Karena terlalu seringan diancam, ditakut-takuti, sehingga dia berhentinya itu hanya sementara, bukan dari self controlnya. Makanya kita harus bantu anak-anak kita untuk memiliki self control, ya. Nah, kemudian kita akan membahas lebih dalam lagi tentang filosofi anak usia dini menurut ilmu neurologi. Ya, kita harus tahu bahwa di usia emas anak-anak itu otaknya seperti spons ya, SpongeBob gitu ya, seperti spons. Jadi mau air itu kopi atau teh atau air comberan atau yang penting air, si spons itu akan serap. Dia nggak akan pilih, oh ini airnya kotor nggak diserap, enggak. Jadi semuanya diserap. Nah, anak-anak juga kayak gitu. Jadi kalau dia mau di sekitarnya bahasanya kebun binatang, maka dia akan serap bahasa itu. Di misalnya ada lagu-lagu yang nggak jelas gitu ya, yang artinya mereka juga nggak tahu, dia akan serap itu. Iklan-iklan, apa kata-katanya iklan itu mereka akan serap itu. Apapun mereka akan serap, dan cerdas banget anak-anak. Otaknya tuh betul-betul kayak komputer ya, memorinya tuh banyak. Nah, jadi karena si anak ini otaknya absorben, kenapa nggak Al-Quran yang kita jadikan untuk diserap otak mereka gitu? Kenapa nggak sholawat? Kenapa nggak ngajinya gitu ya? Pokoknya yang berbau-bau pembentukan karakter Islami yang harus dijadikan semacam airnya untuk diserap sama otaknya gitu. Nah, ini ada video sebenarnya, cuman karena ada anak-anak di sini yang senantiasa setia menonton Gutami, jadi
kita skip aja ya. Jadi kalau misalnya kita nih ya marah kepada anak kita atau marah gitu ya kepada orang yang ada di sekitar kita dan anak kita itu mengamati, anak itu akan, oh begitu ya cara menyelesaikan masalah. Oke, besok aku juga akan seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya anak itu punya perilaku yang kayak gimana itu sebenarnya bukan bawaan dari perut gitu ya, tetapi itu bisa jadi mencontoh. Kan tadi kan dikatakan di Al-Qur'an bahwa anak itu fitrah, orang tuanya lah yang mengajari, yang orang tuanya lah yang menjadikan dia Nasrani, Majusi gitu ya. Nah, begitu juga gitu, orang tuanya lah yang mengajarkan dia cara menyelesaikan masalahnya dengan marah-marah, dengan pukul-pukul, dengan tantrum-tantrum, orang tuanya lah yang mengajarkan itu gitu. Minimal kalau tidak mengajarkan, orang tuanya menuruti. Misalnya ketika anak tantrum dituruti, maka berarti aku harus tantrum nih biar nanti kemauanku dituruti. Nah, seperti itu. Nanti kalau misalnya dia tidak dituruti, dia akan meningkatkan level tantrumnya gitu. Dan tantrum kalau sudah dewasa lebih mengerikan lagi ya. Bisa jadi dia akan merusak, menghancurkan, menghilangkan. Kalau mungkin masih kecil cuman paling nangis-nangis saja, tapi kalau tantrumnya sampai besar, ngeri akibatnya. Dia akan menjadi pribadi yang maladjustment atau tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, dan ini masuk dalam kesakitan mental gitu ya, bukan kesehatan mental. Nah, ayah ibu yang dirahmati Allah, ini saya ulang lagi, ini sudah saya sampaikan berapa bulan yang lalu ya, tentang sensitif period. Jadi di usia 0 sampai 6 tahun ada masa sensitif yang berkembang, yang ini lewat dari usia 6, yaitu udah nggak maksimal lagi ya, daya kembangannya itu udah nggak maksimal. Misalnya movement ini stimulasi paling dahsyat ya di usia sampai 6 tahun, 0 sampai 6. Kemudian juga sensori, yaitu sensis ya, sensori juga sama. Kemudian bahasa, matematika, pra membaca, pra menulis ya. Nanti kita akan bahas tentang tahap-tahap membaca. Pola-pola, order itu adalah pola gitu ya. Jadi kalau misalnya anak itu belum bisa pakai sepatu sendiri sampai besar, ya berarti polanya dari kecil masih belum kuat, scaffolding-nya belum kuat. Gitu. Makanya di usia 0 sampai 6 ini kuatkan scaffolding-nya, ya, ordernya dikuatkan. Kemudian interest in small object, tertarik dengan objek-objek kecil nih 1 sampai 4 tahun. Jadi kalau misalnya ada anak yang suka bermain dengan objek-objek kecil di usia ini, ya jangan langsung di-cut gitu ya. Minimal dibikinkan sesuatu yang aman supaya eksplorasinya tetap bagus, tetapi anak terhindar dari cedera gitu ya, atau luka atau kecelakaan-kecelakaan kecil gitu ya. Kemudian toilet learning ini harusnya gitu ya, anak usia 4 tahun itu sudah nggak pakai pampers, 5 tahun sudah nggak pakai pampers. Kalau dia masih pakai pampers, nah berarti tuntaskan nih toilet learning-nya nih. Karena toilet learning ini akan mempengaruhi self esteem, Ibu. Bayangkan kalau saya dulu punya murid ya, usia 7 tahun dia masih pakai pampers. Nah, mohon maaf kalau pakai pampers itu kan bagian daerah bokong itu kan agak gembung ya. Jadi agak menebal gitu. Nah, itu dia menjadi bahan olok-olokan teman-temannya gitu. Dan akhirnya dia menjadi tidak percaya diri. Dan tidak percaya dirinya tuh ngaruh kemana-mana. Gitu ya, secara akademis anak ini nggak masalah. Tapi yang tadi saya katakan, di masa yang akan datang nanti, udah nggak terlalu penting akademis itu, walaupun akademis itu penting, tapi yang jauh lebih penting itu adalah bagaimana kita
menyelesaikan masalah, bagaimana kita mampu menguasai situasi, bagaimana kita mampu percaya diri untuk meyakinkan orang lain, public speaking dan sebagainya, itu yang akan dibutuhkan. Sedangkan kalau akademis itu bisa digantikan sama artificial intelligence. Jadi kalau sampai anak kita tuh sampai nggak percaya diri, ada rasa minder, hati-hati, itu jangan dianggap remeh ya Ibu. Obati, selesaikan, jangan sampai di usia nanti anak kita sudah balik masih ada rasa itu gitu ya. Minta tolong sama Allah supaya Allah menguatkan hati anak kita gitu ya. Kemudian musik, social skill itu di usia 2 sampai 6 tahun. Nulis baca, nah ini sebenarnya sudah mulai harus diperakan. Pra menulis itu udah mulai dikenalkan sejak usia 3 tahun gitu ya. Membaca juga dengan cara apa? Bukan dengan ngeja yang seperti saya ceritakan tadi ya, bukan, tetapi dengan pra membaca, yaitu dengan read aloud seperti yang sudah bulan lalu ya kita dapatkan materi dari Ibu Dewi tentang read aloud. Jadi kalau misalnya nanti kalau ibu-ibu hamil lagi ya, misalnya dikasih rezeki anak lagi, coba deh terapkan read aloud dan rasakan efeknya. Terapkan read aloud dengan bahagia, jadi bukan read aloud yang dipaksakan ya. Ini sesuai dengan contoh, anak yang nggak mau baca dipaksa-paksa. Nah itu juga kan nggak bahagia. Read aloud dengan bahagia dan perhatikan. Tunggu aja perbedaannya dengan kakaknya gitu. Dia insya Allah anak kita akan lebih cepat bacanya. Karena apa? Dia sudah biasa terpapar dengan namanya literasi. Sudah terliterasi sejak dini. Begitu juga dengan menulis ya. Menulis ini diawali dengan pegang gunting gitu ya. Meremas-remas. Ya Ibu ya. Meremas-remas kertas. Merobek-robek kertas. Jadi kan misalnya anak kita tuh suka acak-acak, apa maksudnya suka melakukan kegiatan berantakan-berantakan di rumah, itu sebenarnya dia sedang melatih skill menulisnya loh ayah ibu. Jadi jangan serta-merta supaya rumah kita tuh terlihat rapi terus kita larang. Jangan, sebenarnya kita tuh sedang apa namanya, anak itu sedang nabung buat masa depan dia, buat masa depan kita gitu. Jadi jangan serta-merta dilarang. Berantakan nanti bisa dibereskan. Gitu ya. Kemudian spatial relationship. Oke, kita lewatin aja. Oke. Nah, ini matematika, pramatematika ya. Pramatematika tuh seperti ini. Mengurutkan, membandingkan, terus mengidentifikasi itu ada isinya atau kosong. Itu sebenarnya pramatematika. Jadi nggak mesti langsung 1 tambah 1, 1 tambah 2 gitu ya. Nah, kemudian nah ini juga bagi kita mungkin menyisihkan biji-bijian sesuai dengan angkanya, bagi kita mungkin gampang ya ibu ya. Tapi buat anak-anak Masya Allah loh, anak-anak itu kita minta untuk 1, 2, 3, 4 itu belum semuanya yang bisa. Masih kadang-kadang misalnya nih 1 gitu, 2 tapi dia bilangnya 1, terus 2, terus tiba-tiba 5 gitu, masih ada yang seperti itu gitu. Jadi itu perlu kita perhatikan, kita kenali, kita identifikasi anak-anak kita tuh seperti apa gitu. Nah seperti ini kita cek ya, ini anak kita sedang main apa nama alatnya nih ya, spindle box ya, spindle box lagi sedang menyisihkan sesuai dengan jumlahnya. Kita dengarkan ya. Nah,
Oke, Masya Allah ya. Tadinya dia mau 9 tuh, tapi dia pikir lagi, oh iya kan angkanya 8. Nah, jadi dia mengalami sendiri gitu. Ini matematika dasarnya anak TK itu seperti ini gitu ya. Adapun tingkatan lanjutnya ada, tapi ini dulu yang dikuatkan, Masya Allah seperti itu. Nah, kemudian movement ya, pergerakan anak-anak juga perlu bergerak gitu. Nah, kemudian normalization. Nah, anak-anak ini ternyata tidak semua anak-anak itu yang harus bergerak ke sana kemari gitu ya. Memang mereka perlu bergerak, tapi mereka juga ada fase yang namanya konsentrasi, duduk manis, duduk tenang untuk mengerjakan sesuatu pasti yang mereka senangi. Coba perhatikan kalau mereka melakukan pekerjaan yang mereka senangi, kasih aja, ibu-ibu kasih aja air gitu ya. Atau enggak air, misalnya ibu kasih air botol corong, kasih aja deh. Insya Allah dia akan mengalami fase normalization. Tapi kadang-kadang kalau mungkin beberapa gitu ya, takut, males gitu ya. Males main basah-basah di rumah, apalagi mandi hujan. Yo, ayah ibu ada enggak di sini yang berani anaknya mandi hujan? Ayo, ada yang berani nggak mandi hujan? Nah, tapi kalau di Manggar kayaknya udah biasa ya anak-anak mandi hujan ya. Mungkin kalau di kota takut banget kalau anak mandi hujan, nanti kan sakit, demam dan sebagainya. Ternyata mandi hujan itu manfaatnya banyak sekali untuk sensorinya mereka. Mereka merasakan rintik-rintik air, bahkan mereka akan merasakan air hujan tuh kan ada yang lembut jatuhnya, ada juga yang keras. Nah, itu mereka bisa mengidentifikasi melalui penginderaan mereka. Mereka akan belajar banyak sekali dengan mandi hujan. Tapi tentunya harus diperhatikan gitu ya kalau mandi hujan itu hujannya tuh pertama atau udah sekian kalinya. Yang paling bagus adalah hujan yang bukan yang pertama. Kalau yang masih pertama yang bau tanah itu nggak bagus. Terus kemudian kalau sudah selesai hujan, kita balurin minyak. Kemudian kita bikinkan minuman panas untuk mencegah hal-hal yang biasa kita khawatirkan. Seperti itu. Terus kemudian, ya ini penting juga ayah ibu. Kenapa sih kita tuh nggak mau anak-anak kita tuh kotor-kotor atau eksplorasi? Bisa jadi karena kita tidak memberikan lingkungan yang sudah kita setting. Lingkungan yang bisa menstimulasi anaknya seperti apa? Yang bikin anak itu bebas mau ngapain, nggak banyak dilarang-larang. Kemudian ada polanya, kemudian estetik, kemudian yang lebih baik adalah dari bahan-bahan yang di alam, ya kayak ranting, kemudian daun-daun kering, seperti itu ya. Kemudian yang melatih hubungan sosial mereka. Nah, kalau di sekolah itu kita siapkan seperti ini ya, ayah ibu ya. Ini foto tahun lalu ini. Jadi dengan ordernya dengan apa ya? Seperti kita tahu ya ibu ya, anak-anak itu kan harapan kita tuh kan pengennya dia bisa gantung anduk sendiri, gantung tas sendiri, nggak taruh tas di depan TV, taruh lempar gitu. Jadi kita kan tentunya nggak mau. Nah, ketika anak tuh melempar, jangan terlebih dahulu kita salahkan anaknya, tetapi kita perlu cross-check dalam diri kita. Sudah terfasilitasi nggak lingkungan yang mendukung? Nah, contohnya kalau di sekolah kita berikan gantungan, kita sediakan gantungan yang seukuran mereka, setinggi mereka. Sehingga mereka nggak minta tolong, Bu, tolong gantungkan. Atau misalnya ibu-ibu nih, biasanya kan kalau bawakan air air mineral atau tempat makan tuh kadang yang bukanya tuh susah betul. Sampai anak-anak itu selalu minta tolong, Bu, tolong bukakan. Jadi mereka nggak terbentuk kemandiriannya. Jadi alangkah lebih baiknya itu kita persiapkan lingkungan fisiknya, misalnya kayak di rumah, cermin diletakkan yang seukuran mereka. Misalnya ibu-ibu mau bikin tulisan-tulisan di rumah, misalnya ada pintu, meja, kursi, view-nya itu yang setinggi mata mereka memandang. Kemudian misalnya ibu-ibu mau latih mereka untuk cuci piring sendiri, maka
tinggi tempat cuci piring kalau bisa tuh segapai anak atau enggak dikasih dingklik gitu ya. Seperti itu supaya mereka itu terbiasa dengan order gitu ya, dengan pola-pola kemandirian yang itu nanti awalnya ribet ya buat kita. Tapi alangkah enaknya ibu-ibu saat ketika anak kita kelas 1 SD itu sudah nggak perlu minta-minta tolong kita lagi, nggak lagi ada baju yang dilempar-lempar depan TV lagi, sepatu yang ditaruh di mana-mana gitu ya, karena sudah terorder sama kita karena lingkungan yang mendukung gitu. Nah ini yang freedom ya, freedom ini anak-anak bebas memilih mainan sejangkauan mereka. Nah sama kayak misalnya nih, ibu-ibu pengen nih anaknya tuh rajin baca, tapi nggak ada buku di rumah yang disediakan. Nah, bagaimana? Apa yang mau dibaca anak? Paparan literasi yang mana yang diterima anak? Anak aja nggak disediakan buku. Jadi, sediakan buku mungkin kasih kayak semacam rak kecil gitu, isinya taruh aja buku di situ. Nah, kalau misalnya mereka bosan, nanti besok ganti lagi bukunya. Terus misalnya mereka nggak mau gerakin juga, mungkin perlu kita pancing, kita baca-baca juga gitu. Mungkin anak-anak itu perlu contoh dari kita gitu. Terus kemudian lingkungan kita itu mensupport intelektual mereka, terus tentunya bersih ya. Jadi kita juga perlu perlu membersihkan lingkungan rumah kita gitu, menata rapi supaya anak-anak itu punya standar. Oh, standar rumah tinggal itu kayak gini loh. Gitu. Kalau misalnya anak terbiasa rapi, maka besok-besok ketika dia sudah dewasa, dia punya standar kerapihan. Dulu di rumah kayak gini standar rapinya, tapi kalau anaknya berantakan ya jangan heran nanti di kemudian hari dia akan juga menjadi anak yang berantakan. Nah, kalau berantakan mejanya nggak apa-apa, tapi kalau berantakan hidupnya, ya gitu jangan sampai. Mudah-mudahan anak kita tuh tidak termasuk yang anak yang dengan pikiran yang berantakan gitu ya. Kemudian natural ya, jadi sebisa mungkin anak-anak itu diakrabkan dengan alam. Oke, sampai di sini cukup jelas ibu-ibu. Oke, baik Ibu Ashika, mohon maaf baru baca. Mohon ini Bu, jadi saya nggak merasa kayak ngomong sendiri gitu. Apakah cukup jelas materi dari saya Bu? Insya Allah jelas Bu. Alhamdulillah. Hujan sendiri. Astagfirullah. Benar ya? Halo. Aduh. Oke deh, benar. Ya, baik. Kita lanjutkan ya. Nah, jadi pijakan yang di sekolah tadi ini, ibu-ibu, alangkah lebih baiknya di rumah juga dibikin scaffolding seperti itu ya. Nah, jadi scaffolding di rumah bisa dengan apa namanya? Tadi ya gantungan baju setinggi anak. Lemari mungkin yang untuk gantungan itu dibikin yang setinggi anak. Kalau misalnya ibu-ibu pengen anak-anak tuh ikut jemur ketika nyuci, dibikinkan jemuran yang setinggi mereka kayak gitu. Atau mungkin bikin apa meja untuk mereka, misalnya anak-anak nih suka niru-niru, suka bantu-bantu ibunya masak. Ada meja kecil kayak untuk ngaji tuh untuk mereka masak. Siapkan pisau yang aman buat mereka yang nggak terlalu tajam, tapi mereka bisa bantu-bantu ngiris-ngiris kayak gitu. Karena kan anak sekarang itu cari yang mandiri itu makin langka ya Bu ya, yang punya life skill itu makin langka. Bahkan sekolah-sekolah yang harganya fantastis itu kegiatannya ya karena yang disekolahkan yang masuk ke situ adalah anak-anak yang biasanya anak-anak gedongan yang tidak pernah akrab dengan aktivitas membantu ibu di rumah. Ya kegiatan itu sederhana ibu-ibu. Kadang itu kegiatannya itu cuma nyuci baju, nyuci piring, jahit, kaos kaki, kayak gitu ibu-ibu. Nah sebenarnya ini kan nggak harus sampai kita nyekolahkan di tempat yang mahal. Kalau misalnya ternyata mereka untuk menyiapkan supaya anak-anak itu punya life skill yang baik, tetapi bisa kita bentuk dari rumah, kita ajarkan mungkin menjahit baju yang bolong mereka sendiri dengan jarum yang raksasa itu, kita
waktu itu pernah posting di Instagram ya, anak-anak itu udah mulai dikenalkan dengan jahit, dengan jarum yang gede yang untuk benang wol itu, seperti itu. Jadi anak-anak itu sudah nggak asing dengan yang namanya jarum, benang, gitu ya, mengikat-ngikat benang seperti itu. Karena mereka pun tidak akan selamanya dengan kita ya ibu-ibu ya. Jadi suatu hari mereka itu harus berdiri di kaki mereka gitu, sudah tidak lagi bergantung dengan orang tuanya. Nah, seperti ini ya. Kalau misalnya memungkinkan, kalau misalnya ini kan lemarinya terlalu mewah ya ibu-ibu ya. Ini saya cari yang orang Indonesia kok susah banget, adanya orang-orang bule. Jadi apa namanya? Sederhananya mungkin siapkan rak-rak yang setinggi mereka. Jadi mereka tuh bisa taruh sendiri kaos kakinya, menaruh sendiri baju-bajunya gitu. Jadi mereka akan merasakan empati dengan ibunya. Ternyata kayak gini tuh capeknya mengurus baju-baju anak-anak gitu. Terus mereka bisa bersihkan sendiri. Jadi sediakan saja serbet untuk mereka lap-lap gitu ya. Nih pisau yang mungkin nggak terlalu tajam untuk mereka bisa ikut iris-iris. Dan masakan bisa mereka ngiris-ngiris wortel gitu. Masukkan aja ke dalam masakan gitu ya. Jadi kan mereka akan menyendok dan melihat sendiri ini hasil irisan. Nah, itu ada rasa self esteem-nya meningkat gitu ya, rasa percaya dirinya meningkat. Kemudian hal berikutnya yang penting yaitu untuk anak usia dini itu kita tidak bisa langsung kasih abstrak, tapi kita harus kasih scaffolding ya, pijakan lagi, kita antar sampai ke abstrak yaitu dari hal yang konkret itu ya. Jadi seperti ini ya, sebenarnya konkretnya apel sungguhan ya Bu. Nah jadi kalau makannya kayak misalnya kunjungan-kunjungan itu sebenarnya sangat baik ya. Kita yang mungkin apalagi sekolah kita alhamdulillah ada rumput, masih bisa lihat pohon, masih merasakan udara. Nah itu sebenarnya juga salah satu stimulasi yang baik juga buat anak ya. Jadi anak-anak tuh melihat sendiri warna, jadi melihat oh warna itu dari hijau, dari daun-daunan kayak gitu, dari langit, warna biru langit seperti apa gitu. Terus kemudian nah seperti ini ya. Ini adalah simulasi percobaan sains ngecek bagaimana efek sabun untuk menghilangkan kuman. Nah, seperti ini kan sangat konkret ya. Ini juga angka belas-belasan. Ini juga sangat konkret. Jadi hurufnya bisa digeser-geser, bisa angkanya maaf. Angkanya bisa digeser-geser, bisa dipegang-pegang, bisa dibolak-balik, bisa dirasakan teksturnya. Nah, kalau yang ini yang membaca ini kita sudah ada yang namanya LME ya sekarang ya. Sudah ada LME jadi hurufnya itu ayah ibu kadang-kadang anak-anak itu kan suka terbalik antara bingung ya. P, Q, B, D. Nah, itu. Jadi kadang-kadang anak-anak tuh nulis B jadi D, D jadi B. Nah, itu dengan LME yang huruf-huruf yang saya pernah posting di Instagram itu, anak tuh jadi bisa diputer-puter hurufnya, dibolak-balik, begini kabu, begini kabu, begini kabu. Nah, itu jadi eksplorasi sendiri kan, mereka jadi riset kecil-kecilan mereka sendiri, melatih jiwa riset mereka. Coba lagi, bukan, coba lagi, bukan, coba lagi, bukan. Jadi mereka merasakan proses. Ya, seperti itu ya Ibu-ibu ya. Nah, untuk scaffolding membaca, untuk anak usia dini ya. Tadi kan kita sudah lihat tuh sensitif periodnya usia 4-6 itu ada membaca, ada menulis. Nah, membaca yang seperti apa? Ini dia yang suka dipertentangkan ya. Anak kecil itu nggak boleh haram membaca. Tunggu dulu. Baca yang kayak gimana gitu ya. Nah, tentunya membaca yang dimaksud setelah melewati fase pra-membaca. Pra-membacanya harus dilewatin dulu. Kalau misalnya pra-membacanya belum dilewati, walaupun usia dia, misalnya nih ya, usia anak kita sekarang 4 tahun, 5 tahun deh ya, udah mau TKB nih, tapi dia belum pra-membaca, tiba-tiba sudah mau SD aja. Maka pra-membacanya harus tetap ada di rumah Ibu. Harus, kayak read aloud itu harus. Jangan sampai udah SD baru kita read aloud kan. Ini masih ada sisa waktu nih beberapa bulan lagi. Pra membacanya dikuatin.
dengan read aloud gitu ya. Kalau misalnya ibu-ibu nggak punya buku, kemarin Ibu Dewi udah kasih websitenya. Buku-bukunya itu mulai dari buku yang isinya tuh cuman berapa kata sampai yang katanya tuh ada banyak. Dia ada tahap-tahap, ada level-level membacanya. Kemudian setelah tahap pra membaca itu terlewati, baru anak-anak tuh masuk yang namanya fase seri. Tahap yang pertama adalah orange series. Orange series itu adalah fonik, bunyi-bunyian. Sebentar ibu-ibu ya, saya mau izin tutup pintu supaya suaranya agak kecil. Nah, dan ini yang di sekolah kita terapkan ini ya ibu-ibu ya, tapi memang tidak intens karena memang kan waktunya terbatas. Kita harus stimulasi hal yang lain juga, nggak mungkin kan kita stimulasi membaca aja gitu. Banyak hal lain kayak sensori, interaksi, kemudian life skill itu juga harus kita stimulasi ya. Tapi kita tidak abaikan yang ini gitu ya. Kita kasih juga, kita kenalkan, kita sifatnya kenalkan aja supaya mereka itu terliterasi gitu ya. Dan anak-anak yang tertarik aja yang akan ambil. Kalau dia tidak tertarik ya nggak akan kita paksa gitu ya. Jadi orange series, kemudian kalau sudah orange series nanti ada pink series, yaitu suku kata terbuka. Kemudian nanti kalau sudah selesai baru suku kata tertutup. Kemudian nanti green series atau diphthong. Seperti apa sih orange series seperti ini ya Ibu ya. Jadi kita kenalkan bunyi A untuk api, A untuk apel. Kita kenalkan bahwa A itu bunyinya A, mulutnya lebar terbuka A gitu. Api, apel, akar. Kemudian ada fonik I, ikan, itik, iguana. Nah, seperti itu ya dan seterusnya. Kemudian kita kenalkan ba, baju, babi, bahu, biru, biola, biji. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau sudah orange series mereka udah ngerti. Manakah bola gitu kan? Manakah yang bunyinya sama dengan bola? Nanti mereka ada yang bisa. Oh, bola itu kayak gini. Nanti kalau sudah mereka udah kuasai bunyi-bunyian ini, maka kita mulai masuk ke pink series. Nah, karena mereka sudah ngerti kalau ini namanya bu, maka kalau ini ketemu ini jadi apa? Buku. Nah, itu suku kata terbuka, huruf vokal. Kemudian kalau sudah pink series ini mereka kuasai, mereka akan naik ke green series, blue series. Tulisannya kok ini saya revisi aja sudah biar nggak miskom ya. Ini blue series. Nah, ini blue series ya, bebek. Kemudian nanti ada green series. Jadi kalau bebek ini udah ada huruf konsonan di belakang ya, bebek gitu. Kalau B ini terbuka, ini tertutup. Kemudian diphthong, ketika huruf vokal ketemu huruf vokal ketemu huruf vokal. Danau seperti ini ya. Nah, kemudian, jadi seperti itu ya tahap-tahap membaca anak. Dengan begitu anak-anak tuh bisa secara otak itu nggak loncat-loncat gitu ya. Terus yang paling penting mereka tuh tahu maknanya. Semua kata-kata itu harus ada maknanya. Jadi otaknya tuh nggak lelah. Otaknya itu nggak kerja keras untuk mendeteksi ini artinya apa gitu ya. Dan terstruktur belajarnya. Kemudian scaffolding menulis. Tadi membaca sudah, sekarang kita ke scaffolding menulis. Nah, menulis ini juga harus melewati
fase pramenulis ibu-ibu, gitu ya, ayah ibu maksudnya. Jadi pramenulis seperti apa ya? Seperti ngerobek-robek, ngelipat-lipat itu apa? Origami, ngelipat baju, ngelipat sapu tangan atau napkin gitu ya. Kemudian menggunting. Jadi anak kita kalau pegang gunting kita jangan parno duluan gitu ya. Itu nggak apa-apa, itu bagian dari fase pramenulis. Yang penting kita kasih scaffolding-nya. Artinya kita kasih aturan nih. Satu, gunting itu untuk menggunting, bukan untuk main yang lain. Bawa gunting seperti apa, terus dikembalikannya di mana, nah, mungkin seperti itu. Nah, jadi seperti ini, jadi menulis anak-anak itu kalau setelah melewati fase pramenulis, maka mereka akan menggunakan LME seperti ini. Jadi mereka tuh bisa pegang-pegang hurufnya, bisa dibolak-balik hurufnya, mereka bisa merasakan, bisa trial and error. Salah-salah juga nggak apa-apa. Kadang-kadang anak-anak tuh nulis huruf A tuh perutnya kebalik. Tapi nggak apa-apa, dengan begini dia jadi, oh berarti yang kemarin tuh salah. Berarti hari ini nggak boleh kayak kemarin. Nanti mereka akan belajar mengevaluasi diri, control of error gitu ya. Kemudian kalau sudah mereka itu bisa merangkai kata dengan LME seperti ini, LME itu adalah singkatan Large Moving Alphabet, maka baru mulai mereka menuangkan huruf-huruf ke kertas. Nah, cara memegangnya itu ya seperti yang paling bawah kanan bawah ini ya, pojok kanan bawah ya. Ini tahap-tahapannya. Jadi kalau misalnya anak kita masih pegangnya kayak gini nih, yang nomor. Nah, yang ini 1 sampai yang ini berarti masih belum ya. Koordinasi motoriknya masih belum matang ya, belum siap. Nah, ini juga harus kita benarkan. Tuh, yang betul itu adalah seperti ini. Ya, gitu ya. Jadi supaya apa? Supaya menulisnya kuat tahan gitu ya. Nah, kemudian jika anak kita tuh nulisnya itu masih apa tuh namanya? Naik turun ke puncak gunung gitu ya. Kita bisa pakai bantuan kertas seperti ini. Jadi misalnya perutnya semua di sini. Nah, ini kertasnya sama kayak buku tulis indah, hanya saja lebih besar. Dengan lebih besar nih anak tuh tidak mudah frustasi. Jadi anak itu kan merasa, oh aku bisa loh, apalagi kalau nulis di sini tuh langsung kelihatan kayak penuh kan, langsung kayak banyak mereka nulis ya. Jadi ketika kelihatan banyak tuh mereka ada semacam rasa penghargaan terhadap diri mereka sendiri, self esteem-nya dan self confidence-nya juga naik. Tapi kalau langsung dikasih buku tulis indah, yang ada anaknya tuh frustrasi, syukur-syukur kalau nggak depresi gitu ya. Tapi kalau sampai dia mengatakan bahwa aku nggak bisa, nah itu yang berbahaya. Jangan sampai ya, kalau anak kita mengatakan aku nggak bisa, kita harus semangatkan. Kita harus selamatkan anak kita, jangan sampai dia mengatakan aku nggak bisa. Alangkah lebih baiknya kalau kita libatkan Allah. Bismillah, Allah bisakan nak. Gitu. Minta sama Allah ya baca Bismillah gitu. Nah kemudian untuk menggambar. Nah menggambar ini juga mempengaruhi menulis juga ayah ibu. Mereka akan pegang alat tulis kan ya. Nah ini saya akan sharekan menggambar, scaffoldingnya menggambar. Oke. Nah ini dia. Maaf. Nah, scaffolding menggambar seperti ini ibu-ibu ya. Nih tahap menggambar. Tuh pertama coret-coret. Jadi kalau anak kita coret-coret nggak apa-apa gitu ya. Kalau coret-coret di dinding nggak apa-apa. Tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Mungkin dibikinkan poster yang gede di dinding. Jadi anak-anak bisa melepaskan. Mohon maaf ya Ibu Ayah, ini kok nelpon terus ya, saya izin ya. Assalamualaikum. Dari mana Mas ya?
Ya, baik. Nah, ini ya, jadi anak-anak coret-coret, kemudian mulai berbentuk bulat-bulatan, kemudian mulai ada garis-garisnya, kemudian mulai ada kepala besar, kemudian ada kaki tapi nggak ada badannya, ya. Kemudian mulai ada mata, ada kepala, ada telinga, bagian muka ya tapi nggak ada badannya. Kemudian dia mulai bikin badan. Kemudian sudah mulai badannya tertutup gitu ya, benar-benar bisa sebagai badan. Kalau ini kan badannya terbuka ya, tuh. Ini badannya tertutup. Kemudian ini anak-anaknya sudah mulai bikin objek-objek sederhana seperti rumah. Kemudian anak-anak sudah mulai bisa menjadikan alas bawah kertas ini, bagian ini sebagai sebuah dasar ya, dasar gambar. Nah, ini sudah mulai bisa dia tambahin tanah dan untuk menopang bangunan-bangunan atau objek-objek gambarnya seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya ibu-ibu untuk menggambar. Jadi kita tidak tiba-tiba atau tahu-tahu mau anak kita berbakat gambar, tapi nikmatilah prosesnya gitu ya. Kita lanjutkan lagi materi yang tadi. Oke. Nah, kemudian anak-anak itu juga didorong untuk menyentuh sendiri, merasakan sendiri, melakukan sendiri, mengeksplorasi kegiatan mereka ya. Ya, jadi halus, kasar, terus kemudian kunci, buka kunci, muter-muter kunci, muter-muter baut. Nah, itu jadi mereka merasakan sendiri sejak usia dini gitu ya. Itu bagian dari proses kehidupan mereka gitu. Kemudian ada control of error, mereka bisa cek sendiri bahwa mereka itu salah atau benar ya. Jadi mereka bisa tidak terlalu banyak digurui, tapi mereka bisa belajar merefleksikan diri mereka sendiri gitu ya, evaluasi diri mereka sendiri. Kemudian permainan untuk anak usia dini itu bisa menstimulasi kemandirian, kemudian tanggung jawab dan meningkatkan harga diri mereka. Tuh, seperti ini ya, tanggung jawab mereka membersihkan sendiri bekas-bekas pasir di alas main. Nah, seperti itu. Dan ini juga perlu kita ketahui ya Ibu bahwa fase anak usia dini itu adalah merupakan fase pondasi sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Menteri ya di aturan-aturan yang baru. Jadi TK itu disebut fase pondasi. Ibarat piramid, pondasi itu di sini. Nah, kok kayak bangunan ya, kalau pondasinya itu udah nggak kuat, maka mau setinggi apapun bangunannya akan rubuh. Nah, seperti itu juga TK. Jadi kalau pondasinya ini kuat, maka semakin ke atas piramidnya akan kokoh. Nah, semakin ke atas itu semakin bertambah usianya. Dan yang paling atas ini adalah academic learning. Nah, academic learning itu ternyata yang paling atas. Kalau anak nggak bisa akademik, setidaknya dia masih punya ini, ibarat tuh nih ya, orang yang nggak sekolah, nggak bisa, misalnya dia, taruhlah dia tamat cuman SMP aja, tapi dia punya kemampuan untuk suka belajar, suka mengembangkan diri, suka menyelesaikan masalah, suka bekerja sama, insya Allah dia akan tetap bisa survive dalam kehidupannya. Tetapi kalau anak kita mungkin secara pengendalian emosi sudah kacau, kontrol dirinya udah kacau, ketika dia udah dewasa, mungkin orang-orang akan takut gitu ya untuk merekrut atau bekerja sama dengan orang-orang seperti itu gitu. Jadi kita perlu kuatkan di fondasinya ya Ayah Ibu ya. Akademik itu juga itu penting, tetapi dia harus didasarkan pada fondasi yang kuat seperti itu. Kemudian sekilas tentang kurikulum merdeka. Jadi kita alhamdulillah ya Ibu sekarang ini kita menerapkan yang namanya kurikulum merdeka. Jadi kita ngikutin pemerintah ya. Jadi pemerintah
kurikulumnya apa ya, kita namanya juga di bawah naungan pemerintah, kita ngikutin. Dan sejauh ini kurikulum Merdeka tidak terlalu bertentangan ya dengan yang ada di TK Akila gitu ya. Jadi perbedaan dengan kurikulum sebelumnya, kalau dulu itu kegiatannya itu tema-tema gitu ya. Ini tema diri sendiri, selesaikan semua dan semua sekolah sama gitu ya. Terus kemudian tema lingkungan, semua sekolah sebalikpapan sama. Nah, kalau sekarang itu sudah tidak. Semua ditentukan sama kebutuhan sekolah masing-masing dan kondisi lingkungan. Dan dia struktur kurikulumnya hanya ada 2, yaitu intrakurikuler dan project. Jadi tidak terlalu harus ada misalnya sentra ini enggak saklek seperti itu, tetapi tergantung pada kebutuhan anak didik, kebutuhan sekolah, kemudian kasuistik di lapangan seperti itu. Makanya kegiatan kita ini lebih fleksibel, kemudian melibatkan banyak anak, melibatkan kerjasama, dan kegiatannya kadang bisa berubah-berubah gitu. Terus kemudian kalau dulu gitu ya, aspek-aspeknya tuh terpisah-pisah, misalnya agama, kemudian agama sendiri, sosial emosi sendiri, seni sendiri, kognitif sendiri. Nah, kalau sekarang itu semua hanya ada 3 pencapaian perkembangan dan merupakan kolaborasi dari beberapa aspek. Misalnya kayak agama budi pekerti itu jadi satu, kemudian jati diri, untuk membentuk jati diri anak ini ada pengembangan diri seperti aktivitas motorik gitu, seperti misalnya sosial emosi. Nah, itu masuk ke jati diri. Bagaimana anaknya percaya diri, bangga terhadap diri dan keluarganya gitu. Itu masuk ke jati diri. Kemudian literasi dan STEM, kalau dulu kan kognisi sendiri, kemudian apalagi seni sendiri. Nah, kalau sekarang literasi dan STEM itu jadi satu. Jadi kalau dulu tuh kegiatan sains sendiri ya, ayah ibu ya, sendiri. Kemudian ada waktu hari Selasa itu dulu ada art gitu ya. Padahal di dalam art itu kadang-kadang kita temukan sains. Contohnya seperti ketika kita membuat sandal. Nah, kemarin beberapa waktu yang lalu kita ada membuat sandal ya anak-anak ya. Nah, padahal kalau di tahun lalu itu membuat sandal masuknya art ya, tetapi di dalam membuat sandal kan tuh ada sainsnya, bagaimana anak ini melihat hubungan sebab akibat, ada teknologi di situ, ada rekayasa, kemudian ada seninya, kemudian ada matematikanya, misalnya sandalnya ada 2, misalnya kayak gitu. Nah, itu kan juga matematika, jadi mereka tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi menjadi satu kesatuan gitu untuk menjadi sebuah kegiatan yang multi aspek stimulasinya gitu. Kemudian ada dimensi profil pelajar Pancasila yang berkesinambungan hingga SLTA. Jadi kalau di peraturan yang baru tuh sebenarnya untuk TK itu nggak ada, lulus TK itu harus bisa baca tuh nggak ada gitu ya. Cuman memang di lapangan masih banyak sekolah-sekolah SD yang begitu anak TK masuk itu udah dikasih soal cerita gitu, dikasih LKS, padahal di zaman sekarang LKS itu sudah ibarat kata tuh diharamkan gitu ya, sudah tidak boleh lagi, udah harus banyak ke aplikasi di lapangan gitu ya, banyak berkolaborasi, bekerja sama dengan teman gitu ya. Makanya kalau di zaman dulu ujian itu kita sendiri-sendiri, sebenarnya harusnya dengan kurikulum Merdeka ini anak-anak tuh sudah tidak lagi tuh mengerjakan soal-soal tuh sendiri-sendiri, nggak boleh nyontek, nggak boleh kerjasama. Justru di masa yang akan datang ini kita dibutuhkan kerjasama sebenarnya gitu ya. Makanya mudah-mudahan gitu ya beberapa sekolah bisa bijak gitu ya menerapkan kurikulum Merdeka ini benar-benar sehingga apa yang sudah ditanamkan di TK itu benar-benar bisa berlanjut ke SD gitu ya, dan berlanjut sampai ke SLTA. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini ya contoh kegiatan intrakurikuler di TK Akila ya Ibu-ibu ya. Jadi anak-anak itu boleh milih mau ngapain, itu terserah mereka nih, anak-anaknya nih milih main pasir, dan mereka juga boleh pindah juga. Nah, mereka ada negosiasi nanti. Mereka kan belajar komunikasi, negosiasi. Boleh nggak saya di sini gitu? Boleh nggak kita bergantian? Gitu kan ada komunikasi ya. Sebenarnya kan
sejatinya pendidikan itu harusnya seperti itu ya kan. Nah, kemudian membuat roti isi selai seperti ini ya Ibu ya. Jadi ketika itu kita berikan mereka satu permasalahan, yaitu mereka tidak punya piring untuk alas rotinya. Apa yang harus mereka lakukan? Mereka berpikir bagaimana kalau kita cari daun. Nah, kalau mereka menjadikan daun sebagai alas, dan mereka membagi-bagi daun ini sesuai dengan anaknya. Nah, ada matematika lagi di situ gitu. Jadi multi aspek bisa terstimulasi secara bersamaan. Kemudian ini lagi ada topik cita-cita. Nah, anak itu memikirkan cita-cita saya ini mau jadi ini, maka saya harus membuat apa ya? Nah, ini terlihat Amar membuat helm dan tabung oksigen astronot dari bahan-bahan yang ada. Jadi bahan-bahan yang ibu-ibu bawa itu alhamdulillah sudah terpakai oleh anak-anak untuk membuat ya kreativitas karya seperti ini ala-ala mereka gitu ya. Memang sederhana tetapi karya mereka ini adalah masterpiece gitu ya, yang mudah-mudahan ini akan membekas dalam ingatan dan menjadikan modal buat mereka bertumbuh di kemudian hari dan menumbuhkan self esteem mereka gitu. Dan ini hasil karya mereka ya Ibu ya, hasil karya ala anak-anak. Jadi mereka kotor-kotor ya, lantainya udah lengket enggak karu-karuan ya Ibu ya, tapi lantai bisa dibersihkan gitu ya. Dan gitu ya. Nah, ini udah masuk ke bagian terakhir nih ya. Jadi selain permainan itu harus mengandung scaffolding, harus bisa merangsang kecerdasan, ada 3 hal krusial yang tidak boleh kita lewati dalam memberikan stimulasi melalui permainan. Yang pertama adalah developmental. Permainan itu harus mendukung tahap perkembangan anak, yaitu agama, budi pekerti, jati diri, literasi, dan STEM. Kemudian harus ada interaksi. Nah, jadi kualitas interaksi antar anak, kemudian ada dialog antara anak dan orang tua, ada proses kolaborasi, komunikasi, dan kerjasama. Dan yang ketiga ada relationship, yaitu membentuk percayanya anak terhadap dirinya sendiri, self-esteem dan self-confidence, dan juga terhadap orang lain dan lingkungan. Ini sangat penting untuk bekal mereka di kemudian hari bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Bagaimana mereka akan memberikan manfaat kepada orang lain kalau mereka sendiri tidak selesai dengan dirinya? Kan anak kita ini adalah khalifah kan ya, anak kita ini adalah kita dan anak kita ini sebenarnya adalah khalifah di muka bumi. Kita dilahirkan bukan untuk bersenda gurau, tapi kita tuh punya misi dakwah sebenarnya sama Allah, itu disuruh menjadi pribadi yang terbaik, yaitu yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Lah bagaimana mereka akan bisa memberikan manfaat kalau mereka aja belum selesai dengan dirinya sendiri? Makanya kita bekalkan itu kepada anak-anak kita di sekolah dan di rumah sejak usia dini, seperti itu. Demikian ya Ayah Ibu ya, mohon maaf jika cukup panjang materinya karena saya rasa ini penting, mudah-mudahan bisa diterima dan bisa menjadi bekal buat Ayah Ibu. Siapa tahu bisa jadi pengingat ya, jadi diingatkan dan bisa juga mengingatkan orang lain. Demikian alhaqumirabbik falatakunanna minal mumtarin. Mohon maaf lahir batin jika ada yang salah-salah dari saya pribadi dan kebenaran datang dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Rahmi. Silakan Bu Rahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Bu Tami telah mengisi materi kita hari ini. Nah, Ayah Bunda, mungkin ada di antara Ayah Bunda yang ingin bertanya soal materi yang tadi, dipersilahkan. Apakah ada yang ingin bertanya? Apa sudah cukup? Kira-kira materinya membuat pencerahan atau membuat malah jadi bingung ya? Mudah-mudahan pencerahan ya Ibu-ibu ya. Iya Bu. Amin. Ya. Sepertinya sudah pada ini sudah smart semua Bu Rahmi. Alhamdulillah orang tua di TK Akila sangat kooperatif ya selama ini, sangat support gitu ya terhadap kegiatan. Dan mudah-mudahan ketika ada masukan-masukan tidak segan-segan untuk
menyampaikan gitu ya untuk perbaikan kualitas TK Akila ke depannya. Ya, sudah baik. Karena mungkin sudah tidak ada pertanyaan, selanjutnya kita ada informasi sedikit dari Bu Tami mungkin tentang lomba yang kemarin. Bu Tami, apakah sudah ada kabarnya untuk pemenang lomba? Kalau pemenang lomba nanti diumumkan pas bagi rapot, jadi sekalian kita mau penyerahan piala, gitu ya. Ya, terima kasih. Mungkin cukup sampai di sini para kita hari ini. Ada informasi Bu Rahmi. Ada informasi. Ya, PPDB. Ya, kelihatan ya serannya ya Bu ya. Kelihatan. Okay. Ya, jadi insya Allah, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, kita sudah membuka lagi penerimaan anak didik baru TK Agila. Nah, program-programnya mungkin agak berbeda dengan tahun yang lalu ya, karena kita ada penyesuaian kurikulum, tapi untuk umminya dan murojaahnya itu tetap selalu menjadi ciri khas yang paling kami utamakan gitu ya, karena memang kita apalah kita tanpa Al-Quran gitu ya. Jadi Quran itu yang memberikan nafas kepada TK Akila ini, mau sehebat apapun metodenya, kalau nggak ada Al-Qurannya, apalah artinya gitu ya. Makanya pembelajaran Al-Quran itu selalu menjadi kita nomor satukan gitu ya. Itu tetap tidak akan berubah gitu ya. Kita akan tambahan, insya Allah yang akan ditambahkan adalah, oh ini kurang ini slide-nya ya. Siroh ya, insya Allah kita akan menambahkan siroh, merutinkan kembali siroh. Kemudian ya ini kelengkapan yang dibutuhkan ya, KTP ayah ibu tidak berubah ya, sama seperti tahun lalu. Kemudian fotokopi akta kelahiran, fotokopi kartu keluarga, foto berwarna 3x4 berlatar merah, mengenakan seragam TK Akila, dan ini menyusul kalau seragamnya sudah jadi, dibutuhkan untuk rapot dan database sekolah. Kemudian alur pendaftarannya, bisa mengisi link pendaftaran, konfirmasi pendaftaran, isi link biodata dan pemberkasan, kemudian wawancara, observasi, dan pengukuran seragam, kemudian pengumuman, kemudian daftar ulang, dan kemudian mengikuti kegiatan pembekalan sebagaimana yang sudah pernah ibu dan ayah lalui ya. Kemudian informasi, nah bisa ke sini ya, bisa mungkin diinfokan saudara-saudaranya, tetangga-tetangganya yang sedang mencari sekolah untuk stimulasi Ananda di usia dini. Baik, untuk lombanya mohon perkenan, insya Allah kita akan bagi rapot pada hari Jumat ya, jadi kita ubah tanggalnya yang tadinya tanggal 29 menjadi tanggal 28. Hari Jumat jam 9 ya, jam 9 serentak. Insya Allah kita akan melakukan kegiatan pembagian pengumuman pemenang lomba. Baik. Abang jangan di situ. Ya, demikian informasinya. Nanti mungkin perkenan ayah ibu untuk mengikuti kegiatan sesi foto bersama ya di parenting online kita ini sebelum kita tutup. Ya. Silakan Bu Rahmi mungkin dibantu untuk ini. Saya yang foto ya, Ibu Rahmi yang cek, mohon cek orang buka kameranya gitu ya. Cek untuk kalau kameranya sudah terbuka semua. Ayah Bunda mungkin dipersilakan untuk membuka kamera. Semua. Nah, ternyata ada teman-teman nih setia mendampingi ayah ibunya. Ada Kesia sama bapaknya. Haikal, Azijan, Gaisan, ada Husen, ada siapa lagi nih? Keisha, ada ayah Keisha, Masya Allah. Ini hebat nih ayah-ayah nih, aplaus deh. Ayahnya Ega, ayahnya Hamas, mana nih ayahnya Hamas ya?
Ini ayahnya Keisha, ayahnya Husen, ayahnya siapa lagi? Ega ya, Insya Allah. Ibu Asika masih OTW di jalan ya. Ibu Hasna mungkin bisa buka kameranya. Ibu Nafis. Saya nggak usah ikut foto Bu, biar aja Kesia sama ayahnya. Oh iya. Ibu Cila, Ibu Fai, Ibu Ais. Nah, saya foto dulu ya, nanti siapa tahu ada yang join berikutnya. 1, 2. Hamas, ya 1, 2, 3. Ya. Saya share dulu di grup ya. Ternyata belum ter-share di grup. Oke, lagi ya. Siapa lagi ya? Bertambah sudah. Siapa lagi ya? Ada Fai, Masya Allah. Kita foto lagi ya. 1, 2, 3. Oke, kita 3 kali ya. Terakhir nih, terakhir. Ya, 1, 2. Ada Hasna. Oke, Hasna, tangannya coba dibuka. Ya, Hasna nggak pakai jilbab dulu. Iya, Masya Allah. Nih, Hamas mau difoto nggak? Nih, Hamas. 1, 2. 1, 2, 3. Iya, alhamdulillah sudah selesai. Silakan Bu Rami, boleh ditutup acaranya. Alhamdulillah, berakhir sudah acara parenting kita. Terima kasih untuk Ayah Bunda. Terima kasih. Jika ada kesalahan kata-kata dalam acara hari ini, mohon maaf lahir batin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Salam. Dadah. Dadah. Sampai jumpa lagi, insyaallah. Terima kasih Bu Tami. Sama-sama. Makasih kami. Sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya Bu. Silakan Ibu. Lihat ya Bu. Silakan. Dah Husen. Dah. Sakila. Dah. Ega. Dadah. Assalamualaikum Bu Tami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan.